Klarifikasi berikutnya soal sepupu gue. Jadi dia itu bukan menghasut gue dengan menyebut sebagai pelacur. Ya, yang gue temukan adalah setelah channelingnya sama Allah, dia itu menghasut gue sebagai pengguna ilmu hitam. Makanya ada orang-orang yang menyerang gue pakai ilmu hitam. Padahal gue nggak pakai ilmu hitam, gue nggak tahu siapa mereka gitu kan. Ini orang bener-bener ya, sepupu gue itu bener-bener ajaib banget sih, luar biasa ya. Maksudnya kayak ini kayak Nabi Muhammad versus siapa tuh, Abu Jahal ya, omnya ya, kayak gitu kan, ya kan, ya kayak Nabi Isa sama Yudas gitu. Itu bener-bener beneran loh ceritanya, ini kayak kejadian kayak Nabi Yusuf sama sama kakak-kakaknya yang jahat tuh, yang masukin ke sumur. Luar biasa men. Gue baca cerita-cerita Nabi gitu, ini beneran loh, ini bukan main-main loh, benar-benar terjadi. Habil dan Kobil, ya kan, itu saudaranya sendiri dibunuh cuman gara-gara pengen dapetin pasangannya si siapa, Habil ya, yang bunuh Kobil ya kalau nggak salah ya. Terus cuma pengen dapetin pasangan, cuma pengen dapetin ini, kayaknya nggak, remeh-temeh gitu loh yang diperebutkan, ya kan. Itulah narsisisme, kekanak-kanakan yang negatif ya. Kalau kekanak-kanakan yang riang ya, yang lucu nggak apa-apa, sehat. Tapi kalau misalnya yang kayak ya elah udah gede masih aja rebutan, masih aja saing-saingan, apalagi saudara sendiri gitu kan, kayak lu healing dulu deh gitu kan. Konyol, soalnya konyol, karena kalau punya pasangan narsisistik itu segala hal bisa jadi bahan berantem, ya kan. Sepupu gue ini tipe yang dia tuh, karena apa ya, setelah gue riset abis-abisan gue, karena gue nggak terima kan sebenarnya. Terus gue riset, dia tuh kekanak-kanakan, dia tuh narsisistik, dia tuh penyuka drama, konflik, gosip, dan trauma. Emang dia kayak gitu tipenya. Karena apa? Karena nggak ada orang tua yang hadir untuk dia. Gue tahu lah kasusnya gimana tuh, masalahnya dia. Maksudnya dia tuh jauh dari orang tua. Terus dia sempat dipegang mungkin sama kakeknya yang galak, ya kan. Kakeknya galak, adalah gue nggak usah nyebutin juga, orang mungkin udah langsung tahu gitu kan, bidang pekerjaan apa yang bikin seseorang menjadi galak gitu kan. Terus intinya gitu, mungkin kapok, ya kan. Mungkin juga ada terjadi pembiaran, ya kan. Dan dia tipe juga mungkin punya ADHD atau ADD, ya kan, autisme lah. Terus karena dia juga pintar sebenarnya, cuman gue nggak ngerti ya gimana. Cuman kepintarannya itu digunakan untuk mencari jalan singkat, bagaimana caranya dia bisa dapat uang, mau itu halal mau itu haram, tapi kayaknya lebih ke haramnya ya. Terus kalau bisa dia tuh kayak apa ya namanya, palsu gitu loh. Di media sosial dia ngaku, katakanlah dia kalau punya hubungan, enggak kok gue baik-baik aja gini-gini gitu kan, ternyata hubungannya toksik dan dia kayak merana di dalam hatinya tuh, dia sedih banget, depresi banget, kayak nyesel gitu, ya kok gue sama dia sih gitu kan. Tapi setelah gue channeling sih, gue tanya sama Allah, ya Allah, dia tuh sayang gak sih sama pasangannya? Sayang. Kalau dia punya anak, dia sayang gak sih sama anaknya? Sayang. Oh ya udah, berarti bagus. Berarti informasi dari para spiritualis 5D ini kayak memang harus gue cross check juga gitu kan. Oh ya udah sayang. Ya udah, tapi kalau sekarang dapat karmanya karena nyerang gue pakai ilmu hitam, karena dia ketakutan gue bongkar aibnya itu kan. Padahal gue awalnya gue nggak tahu loh dia biseksual gitu kan. Cuman emang gue udah curiga, orang pasti curiga lah, saudara-saudaranya, keluarga terdekatnya juga udah curiga sama gelagatnya. Cuman dia pinter aja nutup-nutupin. Dia tuh tipe biseksual yang kayak anti gitu sama biseksual, padahal sebenarnya dia pelakunya. Hati-hatilah, hati-hati. Ini kalau punya krisis identitas ya kayak gini gitu kan. Apalagi ditambah dengan bergaul dengan orang-orang yang salah, apalagi yang pakai ilmu hitam, penjual narkoba segala macam. Maksud gue jaga diri baik-baik lah. Kalau emang lo berdoa minta perlindungan Allah, perlindungan Tuhan untuk dijaga, dikasih temen yang benar-benar lurus ya, yang benar-benar soleh, maksudnya
dalam agama apapun ya, benar-benar taat dalam beragama, benar-benar sayang sama sesamanya, tapi nggak pura-pura ya, tulus. Karena emang ada orang narsisistik yang kelihatannya tuh, oh dermawan, oh taat, gini-gini gitu kan, tapi ternyata masuk neraka karena dia nggak tulus. Yang Allah lihat itu niatnya, hatinya, bukan yang ditunjukkan, gitu kan. Kita bisa tertipu loh dengan orang-orang narsisistik ini, bisa banget. Lo kan nggak tahu aja nanti di hari akhir tuh gimana, ya kan. Kayak pernah gue ceritain di blog gue. Bayangin lo kayak nonton layar tancap, mau nggak, pas hari akhir itu semua kegiatan kita, semua hal-hal detail yang termasuk batin kita tuh itu kedengeran nanti. Semua orang di seluruh dunia, di setiap generasi itu akan menyaksikan kelakuan kita, termasuk gue, jangan khawatir. Ya kan, termasuk Ariel, ya kan, termasuk kakek nenek kita, sepupu kita yang udah lebih dulu mendahului kita gitu. Itu hati-hati. Makanya kalau lo punya hubungan dengan saudara ya, kalau misalnya dia miskin atau apa, ya udahlah, lo doain, nggak usah lo iri dengki gitu loh. Lo dukung, lo doain, lo bantuin gitu kan. Bukan lo serang pakai ilmu hitam karena lo ketakutan dibongkar ininya, orientasi seksualnya, ya kan. Nggak usah takut. Masalahnya gue juga orangnya, gue secara hak ya, gue tuh mendukung LGBTQ sebagai manusia ya. Tapi kalau secara kayak ngikutin dari si agama ya, gue mungkin kayak akhirnya gue harus berpatokan juga sama agama gitu kan. Cuman bagaimana caranya supaya di tengah-tengah, supaya adil gitu kan. Ya udah, jatuhnya healing. Karena nggak semuanya pada dasarnya ini penyuka sesama jenis misalnya, nggak, gue rasa nggak, karena itu bentukan sih, ada pengaruh eksternal juga kan, selain trauma ya, ada pengaruh eksternal, mungkin lingkungan pergaulannya gimana kan, bisa lah, coba diwawancarain deh teman-teman kita yang LGBTQ ini, wawancarain apa sih yang menyebabkan mereka begini gitu kan, terus mereka ada nggak keinginan untuk kembali lagi gitu kan ke kodrat awalnya, ke penciptaan yang Allah kasih gitu, yang Tuhan kasih. Karena apa? Tapi kita juga nggak bisa menghakimi, nggak bisa. Karena apa? Kan yang ngalamin segala sesuatu itu mereka kan. Itu aja sih. Yaudah deh, makasih ya.